teman-teman semua, kalian pada dengar nggak sih apa itu petty cash? Pasti nggak asing kan di telinga kalian? Tanpa kita sadari, kita sering loh menemui petty cash, terutama di lingkungan kerja dan lingkungan sekolah. Penasaran nggak sih? Yuk kita bahas. Nah, sebelum masuk ke penjelasan materi, izinkan aku dan teman-teman aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Evira Salsabila Harlita, absen 8, 12, MP3 dari SMKN 3 Depok. Halo, nama aku Ardeli Safira, absen 5, kelas 12 MP3 dari sekolah SMKN 3 Depok. Halo semua, perkenalkan, nama aku Maura Putri Amelia, absen 19, kelas 12 MP3 dari SMK Negeri 3 Depok. Nah, di sini aku dan teman-teman aku akan memberikan penjelasan tentang pengertian, tujuan, fungsi, karakteristik, metode, contoh, dan juga komponen dari petty cash. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan dari petty cash. Ini aku akan menjelaskan pengertian dari petty cash. Petty cash atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan cash kecil adalah sejumlah uang tunai yang disimpan oleh perusahaan untuk pengeluaran kecil dan mendadak. Bayangkan, seperti uang saku kita, tapi dalam skala yang lebih besar dan digunakan untuk keperluan kantor. Tujuan dari petty cash. Tujuan utama dari petty cash adalah untuk memanfaatkan kelancaran operasional perusahaan. Dengan adanya petty cash, perusahaan dapat mengontrol pengeluaran kecil dengan lebih baik, menghindari penyalahgunaan dana, dan mempermudah proses akuntansi. Lalu, fungsi dari petty cash. Yang pertama adalah mempermudah transaksi kecil, tidak perlu repot membuat cek atau transfer bank untuk setiap pengeluaran kecil. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis. Dan yang ketiga, mengatasi pengeluaran mendadak. Ketika ada kebutuhan mendesak yang membutuhkan uang tunai ketika siap sedia. Di sini aku akan menjelaskan tentang karakteristik, metode, serta akan memberikan contoh kasus tentang petty cash. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang karakteristik petty cash. Karakteristik yang pertama yaitu nominal kecil. Biasanya jumlah uang yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Karakteristik yang kedua yaitu pengeluaran tidak terduga. Biasanya pengeluaran petty cash seringkali bersifat mendadak dan tidak direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, setiap pengeluaran petty cash harus dicatat dengan rinci untuk memudahkan pelaporan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang metode pengelolaan petty cash. Metode yang pertama yaitu metode tetap. Jumlah uang petty cash biasanya selalu tetap. Metode yang kedua yaitu metode tidak tetap. Jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh petty cash biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, aku akan memberikan contoh kasus penggunaan petty cash dalam keadaan darurat. Suatu hari, kendaraan operasional mengalami kerusakan di tengah perjalanan untuk mengantarkan barang penting. Lalu, sopir mengabarkan bahwa ban mengalami kerusakan dan membutuhkan pergantian untuk segera. Karena perusahaan memiliki dana petty cash yang tersedia, maka sopir langsung membeli ban baru di bengkel terdekat tanpa harus menunggu pengajuan dari kantor pusat. Dan di sini aku akan menjelaskan tentang komponen petty cash dan juga kesimpulan dari petty cash. Komponen petty cash. Untuk mengelola petty cash, kita membutuhkan beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada kotak petty cash, tempat penyimpanan uang dan dokumen petty cash. Yang kedua ada buku kas kecil untuk mencatat setiap transaksi petty cash. Dan yang terakhir ada kwitansi, bukti yang harus dilampirkan pada setiap catatan transaksi. Nah, kesimpulannya, petty cash adalah bagian penting keuangan dalam setiap perusahaan. Dengan memahami konsep dan cara mengelola petty cash, kita dapat memastikan bahwa keuangan perusahaan tetap terkendali dan efisien. Nah, sekian video penjelasan petty cash dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah ya. Sampai jumpa lagi, dadah!